Selamat berjumpa kembali di Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah problematika pembelajaran bahasa Indonesia. Ini yang sudah masuk di pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama saya sudah menyampaikan mengenai deskripsi, kemudian kontrak perkuliahan. Di sini kita sudah masuk di dalam aktivitasnya mahasiswa, yang salah satunya di sana ada tugas kelompok, ya, ada tugas kelompok. Tentunya di sini perlu saya sampaikan kembali agar semakin jelas, karena ini kaitannya dengan tugas kelompok di tiap mahasiswa yang ada di sana. Nah, karena berbeda-beda untuk setiap mahasiswa langkah atau proses pengerjaannya, ya. Namun ketika Anda melaporkan nanti semuanya adalah berbasis data yang ditemukan mahasiswa di lapangan. Kemudian dilengkapi dari artikel jurnal baik nasional maupun internasional sebagai penguat referensinya Anda. Oke, yang pertama di sini saya masuk di kelompok 1, ya. Topiknya itu mengenai permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia. Ini yang ada di SMP dan SMA sederajat, ya. SMA sederajat. Ini. Anda nanti akan mencari data di sana di kelompok 1, ya. Bagaimana permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP dan SMA sederajat? Apa saja yang dicari di sana? Yang pertama, efektivitas keterampilan berbahasa Indonesia. Jadi nanti Anda cek, ya, KIKD-nya semuanya, baik di SMP dan SMA, mulai dari kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 di sana. Anda harus matang sekali nih posisinya, mengecek di sana proses pembelajarannya, apakah tiap materi keterampilan berbahasa ini sudah efektif. Efektif nanti dicek dari mana? Apakah sudah bisa dipahami oleh siswa, ya? Apakah di sana ketika siswa belajar materi tersebut, kalau kita cek secara nilai di sana sudah sesuai dengan KKM yang ada di setiap sekolah di sana, yang ada sasar di sana. Apakah efektivitas ini juga bisa ditunjang? Salah satunya dari proses pembelajaran yang ada di kelas, baik itu proses pembelajaran virtual dan proses pembelajaran secara luring, ya, bisa diterima tidak oleh siswa, bisa dipahami oleh siswa atau tidak. Itu. Kemudian nomor 2, apakah ditemukan, ya, apakah ditemukan kesulitan pembelajaran keterampilan produktif, ya, khususnya terhadap berbicara dan menulis. Ketika siswa diminta di sana praktik berbicara, khususnya misalnya mengenai penampilan drama atau berdialog atau menjadi moderator atau hal-hal yang lain yang ada di dalam keterampilan produktif yang menjadi sasaran dari proses pembelajaran saat itu sudah baik atau belum? Baik itu berbicara maupun menulisnya, hasilnya seperti apa? Jika sudah ditemukan kesulitannya, bagaimana langkah untuk memperbaiki, ya? Bagaimana langkah untuk memperbaiki dari kesulitan tersebut? Ini sama dengan poin nomor 3, tapi nomor 3 di sana adalah maksudnya di keterampilan reseptif. Menyimak dan membaca. Ketika siswa menyimak ada video proses pembelajaran misalnya di sana, apakah hasilnya sudah bisa dipahami oleh siswa? Apakah ada langkah-langkah untuk menjembatani ketika menyimak itu hasilnya nanti agar sesuai dengan harapan di dalam proses pembelajaran saat itu? Apakah ada langkah-langkahnya? Jika belum, maka langkah mengatasinya seperti apa? Itu misalnya seperti itu di dalam menyimak. Dan membaca pun sama nanti. Apakah terdapat kesulitannya? Jika ada, bagaimana langkah mengatasi kesulitan tersebut? Kemudian nomor 4, bagaimana proses pemanfaatan alokasi waktu, ya. Di dalam proses pembelajaran ada alokasi waktu. Apakah ketika proses pembelajaran di sana sesuai dengan alokasi waktu yang sudah disusun di RPP, atau di sana perlu ada tambahan lagi terkait dengan materi-materi tertentu misalnya. Nah, jika ada, maka
langkah mengatasinya jika kekurangan waktu seperti apa. Atau jika di sana di dalam proses pembelajaran sudah cukup, ini efektivitasnya perlu Anda sampaikan nanti. Nomor 5, pembagian materi sastra dan bahasa di SMP dan SMA sederajat, apakah sudah sesuai dengan porsinya? Bahasa dan sastranya di sini seperti apa? Ini perlu Anda jelaskan secara rinci di kelompok 1 seperti itu. Kelompok 2 nanti Anda akan membahas mengenai RPP. Di sini mengenai RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Anda di sini akan mengecek di SMP dan SMA sederajat proses pembuatan RPP mulai dari PROMES, program semester, atau PROTA, program tahunan. Di sini RPP-nya disusun seperti apa? Apakah nomor 2 di sini, apakah ada keunikan atau penciri tiap RPP? Ya. Jika ada, tunjukkan. Ini sasaran di dalam penerapan RPP khususnya terkait dengan visi misi misalnya di sub. Kemudian eksplisit di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini kaitannya dengan ini. Ya, itu akan Anda sampaikan ya secara konsisten di sana jika ditemukan keunikan atau pencirinya. Nomor 3, materi di RPP dibuat sesuai dengan tingkat kesulitannya atau tidak? Ya. Materi biasanya disusun mulai dari yang mudah sampai yang sulit. Apakah di sini di tiap RPP seperti itu atau ada langkah yang lain di dalam proses pemunculan materi? Itu juga berimbas pada soal evaluasi. Apakah di soal evaluasi itu dimulai dari yang mudah sampai di sana yang sulit atau bagaimana prosesnya? Nah, ini pembagiannya seperti apa? Ini perlu disampaikan di poin nomor 3 agar kita tahu bagaimana sketsanya RPP itu dibuat, khususnya mulai dari materi sampai evaluasi itu dianalisis oleh kelompok 2. Nomor 4, RPP menerapkan 3 aspek pembelajaran: afektif, psikomotorik, dan kognitif. Apakah di tiap RPP itu sudah menerapkan itu semuanya atau belum? Nah, jika sudah, ini loh bagiannya perlu Anda tunjukkan. Nah, ini posisinya. Kelompok ketiga di sini mengenai model. Kita tahu bahwa model-model pembelajaran itu sangat banyak sekali. Nah, Anda di sini perlu menjelaskan ya. Nomor 1, model tiap pembelajaran apakah sama? Maksudnya apa? Model aktivitas pembelajaran bahasa ini di pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 atau RPP 1, RPP 2, RPP 3, apakah di sana modelnya sama? Nah, jika modelnya sama, kenapa? Nah, itu. Apakah di sana ada keunggulan dari model tersebut jika sama? Nah, itu. Anda perlu mengungkapkan. Jika berbeda, kenapa dibuat berbeda? Nah, tujuannya apa? Nah, sasarannya di apa di tiap model? Karena setiap model di sana punya karakteristiknya yang digunakan untuk membantu ya. Kemudian mengaktifkan proses pembelajaran sehingga sasarannya di dalam proses pembelajaran itu akan terekam dengan baik. Akan mudah dilaksanakan. Akan semakin berwarna kelasnya ketika menggunakan model itu. Nomor 2, analisislah. Nah, ini saya minta kelompok 3 ini karena tadi saya menyebutkan sangat banyak model-model, analisislah 25 model pembelajaran. Agar ini teman-teman mahasiswa ini tahu bahwa model-model ini langkah penggunaannya seperti ini. Gitu loh. Analisislah 25 model pembelajaran yang bisa digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Nomor 3, apakah semua model pembelajaran mengacu ke afektif, psikomotorik, kognitif? Itu perlu Anda nanti jelaskan. Nomor 4, jelaskan sketsa atau gambaran proses penggunaan tiap model pembelajaran. Misalnya Anda menjelaskan mengenai model jigsaw. Tahap pertamanya apa? Anda buat sketsanya, gambarnya ya. Boleh menggunakan coret-coretan atau menggunakan sketsa yang lain
Tapi nanti langkah pertama seperti ini, ada jelaskan, langkah kedua seperti ini, langkah ketiga seperti ini, dijelaskan satu persatu agar posisinya jelas di sana. Nomor 4 atau kelompok 4, di sana Anda kebagian mengenai media. Nomor 1, jelaskan perbedaan media tradisional dan modern. Anda perlu menjelaskan, ini loh bagian media tradisional ini, kemudian media modern ini. Ketika Anda sudah menjelaskan itu, jelaskan keunggulan dan kelemahan tiap media tradisional yang Anda sebutkan. Sama, Anda punya media modern, jelaskan di sana keunggulan dan kelemahannya. Jadi Anda tahu nanti sasarannya. Oh, ini berarti media ini sebenarnya tepat untuk mengarah ke bagian yang mana di dalam keterampilan berbahasa misalnya, atau pembelajaran bahasa Indonesia. Nomor 2, jelaskan tiap jenis-jenis media, mulai dari media visual, audio visual, kinestetik, dan yang lain-lain. Jadi media itu banyak sekali. Silahkan kelompok 4 ungkap semua media pembelajaran, jenis-jenisnya terutama di sini, agar nanti semakin ada gambaran mahasiswa itu akan menerapkan media pembelajaran apa, ya. Ungkap semuanya, silahkan. Nomor 2 ini. Nomor 3, jelaskan keunggulan tiap media. Anda tadi sudah menyebutkan apa saja media-medianya itu. Sebutkan keunggulannya. Ketika Anda sudah menjelaskan keunggulannya, pasti di dalamnya ada kelemahan. Ketika sudah keunggulan dijelaskan, jelaskan pula kelemahannya. Ketika Anda sudah menjelaskan kelemahan, maka berikan solusi. Oke, saya berikan keterangan di sini agar semakin jelas. Kelemahan itu tunjukkan, kemudian ada solusinya. Ini berarti mahasiswa sudah mulai praktik memahami tiap karakteristik media tersebut. Nomor 4, jelaskan praktik penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tadi sudah ada jenis-jenis media yang Anda sampaikan, praktiknya bagaimana di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ketika sudah praktik, Anda perlu menyesuaikan KIKD-nya. Ini mau diterapkan di kelas berapa? Untuk apa? Perlu Anda jelaskan semakin detail di sana. Poin nomor 4. Nomor 5, apakah tiap jenis media mengacu ke afektif, psikomotorik, atau kognitif? Apakah ketiganya ini ada di dalam proses penggunaan media tersebut? Jelaskan. Ya, kenapa? Tidak, kenapa? Jelaskan nanti. Nomor 5 atau kelompok 5 ini membahas mengenai metode. Nah, ini beda lagi dengan tadi model ya. Kalau di sini metode. Metode di sana adalah cara untuk mengajar. Ini caranya mengajar ini dengan metode apa? Misalnya di sana dengan ceramah. Lalu kenapa menggunakan ceramah? Ini perlu Anda jelaskan. Misalnya itu. Nomor 1, metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Tunjukkan pada materi apa saja penggunaan metode tersebut. Nah, ini harus jelas sekali. Misalnya materi menulis puisi menggunakan metode ini. Nah, ini caranya apa? Silakan Anda jelaskan satu persatu seperti itu. Nomor 2, sebutkan cara penggunaan tiap metode. Caranya bagaimana penggunaan metode tersebut? Nah, ini dijelaskan oleh kelompok 5. Apakah ada kelemahan dan keunggulan ya? Sama, jika sudah menjelaskan keunggulan, kelemahan, selalu kelemahan itu atasilah. Berikan solusi ya. Selalu berikan solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut. Nah, jadi harus selalu ada solusinya. Kelompok 6, teknik penilaian pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya minta untuk membaca buku referensinya atau buku referensi dari penilaian pembelajaran bahasa karya Burhan Nurgiantoro. Ini sebagai bahan pembelajarannya. Kemudian ketika Anda sudah membaca semuanya dari awal sampai akhir, di sana sudah masuk mulai dari keterampilan reseptif, produktif, pembelajaran di sana dijelaskan. Ini loh tekniknya seperti itu.
Ada tabel-tabel di sana. Tampilkan nanti di kelompok 6. Bagaimana pemanfaatan tabel tersebut? Bagaimana penggunaannya? Tampilkan. Mulai dari menyimak sampai menulis di sana. Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, tampilkan semuanya tekniknya. Bagaimana proses penggunaannya? Di kelas 7 sampai SMA di sana. Jelaskan kesulitan penilaian pembelajaran bahasa Indonesia di SMP dan SMA sederajat. Di sana ini perlu dilakukan diskusi dengan narasumber, kesulitannya di mana? Apakah ada format khusus tiap penilaian keterampilan berbahasa Indonesia di SMP dan SMA sederajat? Jika ada, jelaskan seperti apa. Bagaimana proses penggunaannya? Nomor 4, bagaimana langkah mengatasi siswa ketika penilaian keterampilan berbahasa Indonesia masih di bawah standar? Nomor 7, faktor internal. Ini sudah masuk ke dalam diri siswa itu sendiri. Ini diri siswa itu sendiri. Yang pertama, jelaskan minat siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Apakah ada kesulitan atau penurunan minat tersebut ya? Ukurlah. Bagaimana cara mengukur minatnya siswa? Silahkan nanti Anda jelaskan. Nomor 2, bagaimana langkah mengatasi kurang minatnya siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Nomor 3, bagaimana motivasi siswa dalam keaktifan bertanya dan meningkatkan keterampilan siswa, khususnya mengenai keterampilan berbicara ya ini ya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nomor 4, bagaimana kondisi saat proses pembelajaran tentang atau khususnya mengenai perhatian siswa. Perhatian siswa dalam belajar. Jelaskan kondisinya dan langkah mengatasinya. Nomor 5, bagaimana kesiapan siswa dalam proses pembelajaran. Jelaskan langkah mengatasi kesulitan di dalamnya. Kelompok 7 seperti itu. Sekarang kelompok 8. Kelompok 8 mengenai faktor eksternal. Yang pertama, bagaimana respon guru ketika menggunakan metode pembelajaran ya? Apakah guru di sana apakah ada kesulitannya dan bagaimana proses penanganannya? Jika tidak, kenapa? Ini perlu diungkap juga. Bagaimana kesiapan ruang kelas atau fasilitas dalam proses pembelajaran daring dan luring? Ini apakah sudah terkoneksi dengan baik itu oleh siswa maupun oleh guru? Bagaimana ruang kelas itu bisa mewadahi semuanya? Ini bagaimana? Silahkan nanti Anda melakukan wawancara dengan narasumber dan proses penanganannya. Nomor 3, apakah ada kesulitan dalam proses pengerjaan tugas kelompok? Ini jelaskan langkah mengatasinya. Nomor 4, apakah siswa sudah diberikan sosialisasi ya? Sosialisasi atau informasi awal tentang proses pembelajaran bahasa Indonesia? Jelaskan ini. Maksudnya bahwa proses pembelajaran bahasa Indonesia ini apakah di awal-awal pembelajaran selalu diberikan informasi nanti kita akan belajar ini mengenai itu. Apakah ada informasi seperti itu atau tidak? Jelaskan. Jika ya, bagaimana? Jika tidak, bagaimana cara mengatasinya? Kesulitannya apa? Kelompok 9 di sini mengenai disleksia. Anda nanti akan diminta untuk menjelaskan ciri-ciri disleksia, jelaskan langkah mengidentifikasi siswa yang mengalami disleksia, jelaskan langkah pembelajaran bahasa Indonesia bagi siswa yang mengalami disleksia, jelaskan beberapa model media metode yang tepat digunakan untuk proses pembelajaran siswa yang mengalami disleksia. Nah, ini sudah kompleks sekali ya. Kelompok 9 dan kelompok 10 sudah masuk di proses penanganannya, mulai dari proses persiapannya, identifikasinya, dan proses mengatasinya semuanya. Nah, ini kelompok 9. Kelompok 10 juga sama, tapi beda materi. Ini mengenai disgrafia. Cirinya bagaimana, langkahnya seperti apa, langkah pembelajarannya, model, media, metodenya bagaimana. Nah, ini silakan dipaparkan semuanya secara rinci. Itu terkait dengan tugas kelompok mata kuliah problematika pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga bisa dipahami.
Nanti kita bisa diskusi secara lanjut di dalam kelas virtual. Itu dari saya akhiri dan salam budaya.